Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku. Jumat Legi ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang air susu dibalas air tuba. Ya, yes, memang seperti itu ya teman-teman ya. Ketika kita itu melakukan kebaikan, sudah tidak usah berharap kebaikan dari orang yang kita bantu. Ya, kita berpikir positif saja. Kita menolong orang, yang menggerakkan itu adalah Tuhan. Yang menggerakkan hati kita, yang menggerakkan tangan kita itu adalah Tuhan. Untuk kita membantu orang tersebut itu. Jadi supaya Anda itu tidak memiliki memiliki rasa gitu loh, bahwasanya saya yang membantu gitu loh. Nah, tujuannya apa? Supaya Anda bisa ikhlas. Ya, jadi ketika Anda ini melakukan kebaikan itu supaya Anda bisa ikhlas, itu caranya seperti itu. Jadi kebaikan-kebaikan yang Anda lakukan itu bukan Anda yang melakukan, tapi karena kehendak Tuhan gitu. Jadi sehingga muncul ya kesadaran diri kita ya. Sehingga kita bisa menghilangkan kesombongan kita, keangkuhan kita gitu. Itu yang harus kita lakukan. Ya. Tapi kalau Anda katakanlah Anda sudah membantu, ya, katakanlah Anda sudah membantu, terus Anda ini katakanlah pamrih gitu loh ya, ingin mendapatkan balasan dari bantuan Anda, apa yang terjadi? Maka Anda akan berpikir air susu dibalas dengan air tuba. Padahal ya kebaikan yang Anda lakukan saat ini itu tidak langsung dibalas oleh yang Anda berbuat baik ya. Tapi kebaikan itu bisa balasan itu bisa lewat peristiwa-peristiwa lain gitu loh ya. Atau bisa juga kebaikan itu bisa berupa Anda ini sehat, tidak pernah sakit, juga bisa. Ya. Jadi jangan berpikir bahwasanya air tuba dibalas ya air susu dibalas dengan air tuba. Ketika Anda melakukan kebaikan, jangan berpikir balasan. Ya. Tapi lakukan dengan ketulusan, ya. Sehingga ketika Anda melakukan kebaikan itu muncul ketulusan dari dalam diri Anda. Ya, sifat manusia itu memang seperti itu. Ketika ada butuhnya nangis-nangis ya. Ketika ada butuhnya nangis-nangis. Ketika butuhnya sudah terpenuhi, apa yang terjadi? Ya, ketika butuhnya sudah terpenuhi, ya, dia lupa. Ya, memang seperti itu. Karakter manusia itu seperti itu. Ya. Nah, semoga ini bisa Anda pahami ya. Semoga ini bisa Anda sikapi di dalam kehidupan Anda. Jadi ketika kita ini katakanlah melakukan sebuah kebaikan terhadap orang lain, sudah, ini perintah Tuhan gitu saja. Ya. Kita berpikir ini adalah perintah Tuhan gitu. Ya. Sehingga apa? Ketika Anda melakukan kebaikan, Anda sudah tidak mikir lagi gitu loh ya. Ibarat Anda itu buang air besar gitu loh. Sudah tidak dipikir lagi. Ya. Dan yakinlah gitu loh ya. Yakinlah. Pasti Anda akan mendapatkan balasan yang setimpal atas kebaikan Anda. Tapi bukan dari orang yang Anda tolong ya. Suatu kejadian. Ketika Anda benar-benar membutuhkan, itu pasti akan ada bantuan. Loh, saya sudah membuktikan ini berkali-kali gitu loh ya. Berkali-kali. Pernah juga ada orang nangis-nangis, ini cerita ya. Nangis-nangis ke saya, orang Probolinggo. Pak, saya minta ditolong ya. Untuk mengurusi kasus saya ini. Saya punya utang 4M. Rumah saya mau disita. Bagaimana menegosiasikan? Bagaimana supaya saya bisa mencicil ya, minimal sebulan itu 25 juta. Kalau ada uang ya bisa sampai 100 juta 1 bulan. Ya. Nah itu.
Saya pelajari kasusnya, ternyata kasusnya ini katakanlah mau dibawa kemana saja menang gitu loh ya. Akhirnya berhasil, teman-teman. Akhirnya berhasil. Pada waktu itu ya saya dijanjikan, nanti kalau ini berhasil Pak, saya kasih mobil 1 Avanza. Apa yang terjadi? Ya enggak dapat. Loh, itu yang jelas-jelas ya. Sudah nangis-nangis minta bantuan dan sebagainya. Rumah mau disita, rumahnya punya utang 4M. Rumahnya mau disita. Ya, saya selesaikan masalahnya, selesai. Dia lupa. Dia malah one prestasi, lupa. Kewajiban dia kepada saya yang setiap bulan itu 10 juta tidak diberi juga. Ya sudah. Ya. Akhirnya saya putuskan, ya, tak putus. Saya tidak mau berhubungan lagi dengan Anda, sudah. Nah, untuk apa? Supaya kita tidak gelo. Supaya kita tidak sakit hati. Ya, kalau kita katakanlah sudah menolong terus sakit hati, itu akan berpengaruh terhadap diri kita. Kita tidak akan bisa maju. Kita tidak akan bisa sukses. Kita akan selalu terbayang-bayang dengan kebaikan kita, pamrih kita. Nah, ini kan konyol. Kita punya pikiran, punya kebaikan tapi pamrih. Ini kan konyol gitu loh ya. Makanya waktu itu saya putus, sudah ya, masalah-masalah yang katakanlah ada sangkut pautnya dengan saya, tak selesaikan semua tanggung jawab itu. Ya, izin-izin yang atas nama saya itu tak cabuti semua. Ya. Sudah, saya tidak mau ada urusan dengan orang ini. Orang ini tidak bisa dipercaya, ya. Apa yang terjadi? Harusnya mengeluarkan uang 200 juta untuk beli mobil Avanza. Ya, tapi dia malah keluar 2M. Izinnya ditutup. Loh, itu teman-teman ya. Jadi kita ini harus bisa memutus gitu loh ya. Ketika kita air susu dibalas air tuba, kita putus kebencian itu. Kita putus rasa sakit itu. Ya. Kita putus dendam itu dengan melupakan, dengan mengalihkan, melupakan. Bahwasanya sudah tidak terjadi apa-apa. Ya sudah, kita anggap saja kita buang air besar gitu. Anggap saja kita amal. Caranya seperti itu. Ya, kalau kita ingat-ingat, yuk sakit hati gitu ya. Tapi ya mau gimana lagi? Nah, itulah kehidupan. Yang paling penting adalah kita belajar dari masalah tersebut supaya tidak terjadi lagi. Nah, demikian saudaraku Jumat Legi. Semoga ini bisa memotivasi Anda. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.